Assalamualaikum Bu Yenis. Waalaikumsalam, Bu Endah. Bagaimana Bu Yenis kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kelihatan segar ya. Walaupun puasa seperti ya, itu. Sudah puasa masuk hari kelima ya Bu? Hari kelima ya betul. Gimana? Tapi walaupun puasa tidak ada hambatan toh untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Oke, hari pertama itu puasa saya nggak puasa Bu Endah ya, nggak puasa, berhalangan. Okay. Tapi memang tantangan ketika kita berpuasa, kemudian kita masih mengasihi gitu ya. Mengasihi iya, seperti itu. Okay. Jadi ya kadang gelior gitu, tapi ya itu tantangan. Iya. Tapi insya Allah bisa lah kuat. Iya. Alhamdulillah kuat ya tapi ya. Iya. Jadi perlu Bu Yenis nanti ya asupan gizi. Iya. Tidak hanya mengandalkan dari makanan, jadi kita vitamin atau susu seperti itu. Memang kalau kita masih memberi ASI itu memang asupan gizi kita harus lebih gitu ya, harus lebih. Ya. Kasihan putranya. Iya. Kasihan putranya karena kadang kita itu kuat tapi anak kita ya nah, kuat. betul. Okay. Baik Bu Yenis, hari ini sesuai janji kita yang kemarin tadi malam kan Bu Yenis sudah saya telepon ya kalau hari ini kita melakukan supervisi akademik. Ya. Itu. Baik Bu Yenis nanti akan melakukan coaching ya, melakukan coaching terhadap guru teman sejawat Bu Yenis. Nah, perlu diketahui Bu Yenis bahwa dalam tahapan coaching itu kita mengenal dengan adanya TETA. Pertama yaitu kita menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya apa, kemudian kita cari rencananya apa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab, itu kapan, bagaimana menyelesaikannya, seperti itu. Siap Bu Yenis? Siap Bu. Alhamdulillah siap. Ya. Kemudian Bu Yenis untuk coaching tentunya ada kompetensi yang harus kita miliki, yaitu ada 3, yaitu 1 kehadiran penuh, kemudian 2 itu mendengarkan aktif, 3 menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, dari selama ini coaching yang pernah dilakukan Bu Yenis, dari ketiga kompetensi ini kira-kira kompetensi mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Yenis? Dari ketiga ini saya rasa saya perlu mengembangkan untuk yang pertanyaan berbobot Bu Endah. Pertanyaan berbobot. Mungkin Bu Yenis bisa menceritakan secara spesifik yang ingin saya observasi nanti ketika perjalanan coaching itu yang bagaimana Bu Yenis? Iya. Mungkin untuk pertanyaan berbobot ini saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang intinya itu untuk menggiring dari coach saya bagaimana dia bisa untuk menyelesaikan atau membuat alternatif dari penyelesaian masalahnya gitu. Itu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ya. Bagus ya Bu Yenis ya. Jadi Bu Yenis punya keinginan untuk lebih memperbaiki kompetensi diri Bu Yenis tentunya dengan pertanyaan berbobot, khususnya pertanyaan terbuka ya. Untuk
Koci bisa membuat rencana-rencana penyelesaian sebuah masalah. Oke. Baik Bu Yenis, untuk kalau direntang antara 1 sampai 10, kemampuan untuk pertanyaan berbobot, Bu Yenis ada pada berapa, rentangan berapa? Saya rasa saya masih ada di angka 6 Bu Endah. Angka 6 ya, dan saya menyadari saya masih sangat perlu untuk meningkatkan kembali supaya jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Setidaknya ya apakah saya bisa di 8 begitu ya. Saya berharapnya seperti itu. Berarti dari proses coaching nanti Bu Yenis ingin meningkat dari 6 menjadi 8. Seperti itu. Oke. Baik Bu Yenis, semoga dengan coaching nanti Bu Yenis bisa meningkatkan kompetensinya Bu Yenis di bidang menanyakan pertanyaan berbobot. Amin ya. Terima kasih Bu Endah atas semangatnya. Kalau boleh tahu nanti coachingnya sama siapa Bu Yenis? Insya Allah nanti bersama dengan Bu Atis. Saya sudah menghubungi untuk Oke. Nanti di ruang sebelah ya? Iya, siap. Baik, nanti ketika proses coaching, izinkan saya untuk hadir di ruangan tersebut untuk mengobservasi Bu Yenis. Tentunya dengan senang hati Bu Endah. Iya, terima kasih ya Bu Yenis. Jadi nanti Bu Yenis tidak usah terganggu karena adanya saya. Monggo Bu Yenis bisa mengalir gitu ya, mengalir itu saja. Tidak usah takut karena saya di situ. Baik Bu Yenis, monggo silakan Bu Atis bisa dipanggil, bisa melakukan coaching. Nanti setelah itu Bu Yenis bisa datang ke sini lagi, kita refleksi dari hasil coachingnya. Ya, terima kasih Bu Endah. Terima kasih Bu Yenis. Ya, sama-sama. Saya bersiap Bu. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Bu Atis. Selamat pagi Bu Yenis. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tapi kok sedikit pucat Bu? Ya karena saya berhalangan jadi. Segitu. Kemungkinan anemia. Begitu ya nggak apa-apa. Nanti dikasih gizi yang lebih oke Bu ya. Makan jus gitu ya. Baik. Pada kesempatan pagi ini saya ucapkan terima kasih Bu Atis sudah berkenan hadir ya. Tadi memang saya memanggil Bu Atis ke sini karena memang ada beberapa hal yang ingin saya komunikasikan dengan Bu Atis gitu ya. Gini Bu Atis, beberapa waktu yang lalu saya tuh dapat informasi kalau akhir-akhir ini Bu Atis seperti ada permasalahan begitu ya, ada hal-hal yang mengganjal tentunya berkaitan dengan pemberian layanan terhadap peserta didik kita gitu. Nah ini saya bertanya Bu Atis, apakah memang benar seperti itu? Injih Bu Yenis, jadi beberapa hari ini saya ada sedikit masalah terhadap anak buah saya. Baik. Berarti pada kesempatan ini kita bertemu nanti tentunya pasti harus ada tujuannya dong Bu Atis ya. Kira-kira berarti kalau dalam proses coach ini tujuannya apa? Ya, saya berharap nanti setelah proses ini berlangsung ya siapa tahu dari hasil proses ini Bu Yenis bisa memberikan saya sebuah pencerahan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Apalagi ini kan berhubungan dengan anak peserta didik. Jadi kita juga harus ekstra otomatis sendiri. Mudah-mudahan nanti ya tujuannya tercapai. Jadi dari proses komunikasi ini Bu Atis bisa menemukan alternatif solusi sendiri apa sekiranya yang pas untuk keluar dari permasalahannya gitu ya. Baik. Bu Atis mungkin bisa diceritakan gitu ya apa sebenarnya yang terjadi atau permasalahan yang saat ini dialami oleh Bu Atis. Gini Bu Yenis ya, langsung saja. Saya ini memiliki siswa bimbingan saya, terutama siswa bimbingan saya itu mulai Februari kemarin itu dia sudah tiba-tiba tidak masuk sama sekali. Februari sampai bulan ini sudah hampir 2 bulan ini tidak masuk sama sekali dan tanpa keterangan. Nah, anak ini sebelumnya sebenarnya juga sering tidak masuk. Orang tuanya juga sering keluar masuk ke sini kan seperti itu nih. Alasannya sakit. Ya memang oke, saya masih menyadari itu ya. Tapi kok malah setelah Februari, Maret ini itu sama sekali tidak masuk nih.
Akhirnya nggak, saya ngambil sebuah keputusan, saya visit. Saya cari informasi, menggali informasi sana sini ke teman-temannya. Kenapa kok dia nggak masuk? Ya dia memang nggak mau masuk, bukan seperti itu. Setelah saya visit, ada 3 kali atau 4 kali saya visit ke sana. Sekitar 4 kali lah saya ke sana. Itu saya tidak pernah bertemu dengan anaknya. Gitu. Jadi pertama saya ceritakan sedikit ya, basic anaknya itu kenapa kok seperti ini. Anaknya ini adalah anak yang korban broken home. Ya, bapak sama ibunya cerai. Hak asuh dia kena sama ibunya. Ya kan, bapaknya sudah menikah lagi, ibunya juga sudah menikah lagi. Waktu itu. Ya. Dan sekarang sekitar akhir tahun kemarin, ibunya tuh bercerai kembali. Ibunya tuh single parent. Ya, ibunya single parent. Waktu itu ketika ibunya masih ada suami yang kedua, itu ibunya masih kerja di Trenggalek. Tapi karena ya kita tahu kan UMR Trenggalek berapa, otomatis tidak mencukupi, tidak bisa mengcover untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya ibunya sekarang pergi ke luar kota, Surabaya. Bapaknya ini awalnya juga kerja di Kalimantan, di luar pulau, dan beberapa hari ini pulang. Sudah pulang, sebelum puasa kemarin pulang. Itu mungkin. Terus gini, permasalahan saya, inti dari topik permasalahan saya itu seperti ini, Bu Yenis. Anak ini itu di Trenggalek sendiri, Bu Yenis. Dia tuh sendiri, tidak ada teman, dia di rumah sendiri. Jadi dia tidak ada yang mengatur, istilahnya tidak ada yang mengingatkan dia untuk gimana sih seharusnya kan seperti itu. Tidak ada pendampingan, tidak ada pendampingan sama orang tua. Otomatis dia tuh di rumah sendiri, ya kan. Ibunya di Surabaya. Dia selama bapaknya di Trenggalek ini, bapaknya tinggal sama ibu tirinya. Seperti itu. Jadi dia itu di rumah sendiri, tidak ikut bapaknya juga. Bapaknya juga maaf nih Bu Yenis. Kalau saya bilang, saya dari proses home visit kemarin, saya tuh melihat bapaknya tidak ada rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Ketika home visit pertama saya datang ke rumahnya sendiri, saya juga bingung nggak tahu harus kemana. Ketika itu saya sama wali kelas datang ke rumahnya. Saya ketuk pintu berkali-kali keliling rumah itu tidak ada yang jawab. Tidak ada respon. Oke, saya kembali lagi ke sekolah. Home visit kedua, saya tanya lagi, saya datang lagi, tidak ada respon. Kebetulan di depan rumah ada apa? Ada tetangga. Saya tanya, Bu, ini si anak ini itu di rumah sama siapa? Terus habis itu dia sendiri, Bu. Terus keluarganya kemana? Dia tidak punya keluarga. Keluarganya neneknya di Batam, paman-pamannya di Batam. Loh, berarti anak ini sendirian ya, Bu, di rumah? Iya. Di situ kira-kira saya bisa menghubungi siapa ya? Saya akhirnya ketemu sama yang namanya kalau orang dulu bilang balik. Balik gitu ya. Saya akhirnya diarahkan ke alamat kembaliknya seperti itu. Karena saya tanya alamatnya bapaknya, awalnya tidak dikasih ya. Akhirnya saya kembalinya. Setelah saya kembalinya, saya diceritakan panjang lebar tentang ini semuanya. Ya sudah, akhirnya saya dapatlah alamatnya bapaknya. Datanglah saya ke rumahnya sana gitu ya. Alamat ibu tirinya itu datang ke sana. Sampai sana saya zong lagi, Bu. Zong lagi. Perjuangannya luar biasa di rumah ya. Makanya saya agak gimana ya. Saya zong lagi. Akhirnya saya berbekal dari alamat yang diberikan anaknya ini, bapak itu kalau si anak tirinya, dari anak tirinya itu bapak itu kalau siang udah ada di rumah ini, Bu, di rumah nenek. Akhirnya saya ke beda kecamatan. Beda kecamatan. Akhirnya saya ke rumah neneknya itu, di sana saya ketemu sama bapaknya. Saya tanya, Pak, ini anak bagaimana? Ini sudah tidak masuk berhari-hari kan ya? Saya tanya seperti itu. Bagaimana sih Pak? Enaknya kayak gimana? Pak masuk kan gitu ya. Iya Bu, nanti saya belum ketemu sejak saya pulang dari Kalimantan, saya belum bertemu sama si anak. Saya kok gini ya? Saya agak gimana? Karena memang ya, yang namanya bapak kalau dari Kalimantan biasanya meskipun anak itu sudah bukan, maksudnya ibunya sama bapaknya sudah nggak sama, itu kan pasti ada rindu ke anak ya. Kalau saya ya mungkin. Tadi
saya belum ketemu sama anaknya Bu, bagaimana? Ya sudah, nanti Pak, nanti Bu, saya akan ke sekolah sama anak. Oke, di situ Saya tunggu kan ya. mungkin bapaknya, oh iya berarti bapaknya mau ke sekolah, mau ke anaknya, mau ketemu sama anaknya, terus nanti ke sekolah bareng anaknya mau masuk, seperti itu pikiran saya ya waktu itu. Sudah, dan saya tunggu hari Senin, pas waktu itu saya visit hari Jumat ya, Senin saya tunggu nggak ada, katanya bapaknya Rabu Bu, nanti Bu saya ke sekolahan. Hari Senin saya hubungi lagi via telepon, hari Rabu Bu, nanti saya ke sekolahan lagi. Saya tunggu sampai Rabu lagi nggak ada datang. Ini kayak gimana ya, janji-janji gitu ya terus. Sementara anaknya juga nggak masuk, kecuali kalau anaknya masuk mungkin oke ya. Sebegitu saya datang lagi, saya mau visit lagi, datang ke rumahnya. Bu tahu saya datang ke rumahnya mbahnya itu ngapain? Bapaknya tuh malah mancing Bu. Saya ditinggal sama mbahnya. Oke. Akhirnya saya, "Loh, gimana ini?" Terus saya WA. Setelah saya kesana ketemu sama mbahnya terakhir, saya WA itu nggak pernah ada respon sampai ini. Dan ibunya pun kan ketika itu nih saya tanya sama ibunya, ya anaknya sudah dihandle sama bapaknya, bapaknya kan ada di rumah, lempar ya. Oke, ya sudah saya tunggu. Ya wes Bu, nanti gimana? Ya nanti sudah dihandle sama ibunya lah. Setelah saya ke rumah mbahnya yang terakhir ini, ibunya pun juga tidak respon sama saya. Nah anaknya juga tidak masuk sampai detik ini pun. Baik, dari cerita mengenai apa yang terjadi dari Bu Atis itu, kalau boleh saya sedikit menyimpulkan ya, dengan kata lain di sini tuh Bu Atis menemukan kebuntuan apa yang harus dilakukan selanjutnya terhadap anak bimbingan ini ketika komunikasi antara panjenengan dengan kedua orang tua juga sudah lost gitu ya. Jadi bingung anak ini mau dibagaimanakan, kalau harus berkonsultasi dan berkolaborasi dengan orang tua juga sulit gitu. Benar begitu ya Bu Atis ya? Oke, baik. Bu Atis, tentunya saya yakin setiap permasalahan itu pasti ada penyelesaiannya ya. Kira-kira yang selama ini sudah Bu Atis lakukan gitu ya, atau usahakan selain yang sudah diusahakan tadi ya, saya kira juga usahanya sudah luar biasa ya Bu Atis, tidak pantang menyerah dengan berbagai cara, visit ke sana ke sini gitu. Kira-kira apa ya yang bisa direncanakan yang sekiranya itu bisa lebih hasilnya akan positif itu Bu Atis? Saya kemarin konsultasi sama siapa? Wali kelas. Wali kelas. Iya, kita konsultasi wali kelas, terus kita membahasnya juga sama wakil kesiswaan. Ya kan, kita sudah membahas kesiswaan. Terus nanti gimana Pak? Ya sudah, nanti kita ngomong sama kepala sekolah juga. Gimana ya? Masalahnya kita juga stagnan gitu. Mungkin nanti kayaknya sepertinya gini aja sih, apa ya, mungkin karena nomor saya juga sudah diketahui orang tuanya itu tadi ya, otomatis kan orang tuanya mungkin sudah tahu kalau saya ini guru BK-nya si anak ini ya. Atau mungkin nanti biar nanti wali kelas kan juga pasti orang tuanya juga sudah tahu nomor HP-nya wali kelas. Atau mungkin nanti wali kesiswaan saja ya menghubungi orang tuanya tentang bagaimana kayak gitu. Berarti meminta tolong kesiswaan gitu ya. Seperti itu, biar nanti kesiswaan juga ikut membantu Bu Atis dan Wali juga ya. Iya. Karena ya memang saya pikir juga ketika kita menemui suatu permasalahan atau jalan buntu, tentunya kita pasti butuh orang lain, butuh berkolaborasi gitu ya. Masalahnya juga nomor saya juga sudah dikenal beliau itu Bu. Saya WA itu cuma ya dibaca saja dan memang tidak ada respon. Sama sekali tidak ada respon. Saya ke sana juga ditinggal mancing. Terhadap rencana yang pertama nih Bu Atis, saya apresiasi dong, saya setuju, bagus itu rencananya ya, berkolaborasi dengan kesiswaan gitu. Kira-kira kapan ya bisa dilakukan? Kira-kira ya mungkin hubungi secepatnya. Karena mengingat waktunya anak ini sangat lama sekali tidak masuk. Secepatnya itu kira-kira hari apa? Kemungkinan besok ya. Oke Bu Atis, saya rasa rencana itu sangat luar biasa ya. Saya pikir ya berkolaborasi dengan kesiswaan itu juga hal yang sangat baik ya. Karena pasti kita ketika menyelesaikan permasalahan itu butuh orang lain, butuh bantuan gitu. Selanjutnya apa kira-kira rencana yang bisa untuk dilakukan lagi?
yang selanjutnya ya, setelah kesiswaan kemungkinan saya juga akan ngobrol sama kaprok dan sama kaproknya juga saya perlu. Terus yang selanjutnya mungkin sama kepala sekolah. Oh iya. Karena nanti otomatis di rapat pleno kenaikan kelas kita kan pasti akan memaparkan apa saja ya terhadap anak didik kita. Saya tidak mau ketika saya menginginkan gini, ketika saya nanti ada rapat pleno, ibunya minimal sudah tahu kasus ini, minimal sudah saya singgung ke beliaunya. Jadi biar beliau sudah ada sudah tahu gitu ya, sudah ada usaha gitu ya, saya sudah ada usaha yang kita lakukan. Atau ketika kita meminta surat revisi juga saya sudah tanda tangan, saya sudah menyinggung permasalahannya apa dan nanti insya Allah nanti saya akan lebih menceritakan. Oh kemarin saya minta surat revisi untuk ini terus kita sudah mengusahakan seperti itu ya, kan nanti minimal seperti itu minimal saya sudah ada tindakan. Jadi ketika ada rapat pleno ibunya juga sudah tahu garis besarnya seperti apa gitu loh Bu. Luar biasa, bagus buat itu. Saya rasa itu rencana yang sangat keren gitu. Kira-kira kapan Bu Atis akan melaksanakannya? Kalau masalah ke kepala sekolah nanti ya setelah ini. Tapi sebelum ke kepala sekolah saya akan ke kaprok dulu. Oh kaprok dulu. Saya akan cerita sama kaproknya. Ya saya rasa kaproknya sudah tahu kenapa anak ini jarang masuk. Ya pasti sudah tahu. Tapi akan lebih baik kalau saya cerita kan berjenjang dulu kan ya dulu. Setelah nanti saya ke kaprok, saya langsung ke kepala sekolah. Oke ya. Oke, Bu Atis, saya rasa rencananya luar biasa. Mungkin ada rencana lain yang ingin dilakukan? Ya, untuk sementara itu aja dulu. Ini dulu ya. Kita step by step aja dulu. Step by step betul sekali ya. Jadi ini ya bisa saya simpulkan dari 3 rencana tadi ya. Yang pertama untuk yang cerita kepala sekolah setelah ini ya. Tapi sebelumnya cerita ke kaprok dulu, kemudian besok berkolaborasi dengan kesiswaan ya. Kan kesiswaan juga sebenarnya sudah tahu kan kasus ini, cuma nanti kalau kesiswaan itu kolaborasinya dalam hal ini mungkin hubungi orang tua ya, karena memang nomornya lagi ya, nggak kelihatan, nggak ketahuan kayak ini. Bu Atis, kira-kira nih kapan ya kita akan berjumpa lagi biar saya juga tahu perkembangannya dari rencananya Bu Atis itu bagaimana? Saya rasa mungkin Jumat ya, karena besok Rabu itu kemungkinan ke wakil kesiswaan biar nanti menghubungi orang tuanya. Sampai Kamis nanti ada respon tidak, kalau nanti ada respon atau tidaknya nanti kita Jumat ya. Baik. Memang Kamis itu nanti saya biar bicara sama kesiswaan kolaborasi. Oke. Baik, kalau begitu sampai ketemu di hari Jumat ya Bu Atis ya. Saya yakin pasti akan ada kabar gembira, kabar yang lebih baik, yang melegakan untuk Bu Atis gitu ya. Minimal anaknya masuk saja saya bahagia. Ya. Saya juga kan kalau dia ketinggalan pelajaran banyak. Ya. Niat yang sangat mulia dan saya rasa saya yakin sekali Bu Atis pasti bisa untuk melaksanakan dari rencana ini. Terima kasih Bu Atis, mudah-mudahan ada manfaat dari pertemuan kita. Sampai ketemu di hari Jumat ya. Terima kasih Bu Atis. Alhamdulillah Bu Yeni sudah selesai ya coachingnya sama Bu Atis seperti itu. Baik Bu Yeni, saat ini kita berada dalam pasca percakapan, di mana nanti kita akan merefleksi hasil dari proses coaching yang telah dilakukan oleh Bu Yenis seperti itu. Bu Yenis tadi dari pengamatan saya, dari observasi saya, Bu Yenis sudah melakukan tahapan-tahapan tirta dalam coaching, yaitu sudah muncul tujuannya apa itu sudah ada, kemudian identifikasi sudah muncul dan kebetulan tadi coachingnya terbuka ya, sangat terbuka sekali pengalir seperti itu. Kemudian rencananya juga sudah baik ya, sudah baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian tanggung jawabnya juga sudah ada. Seperti itu.
Kemudian dalam pelaksanaan coaching tadi, Bu Yani sudah memberi rasa aman, nyaman bagi coach, sehingga coach sudah mampu untuk mengalir, menceritakan apa permasalahannya, dan mampu untuk mencapai tujuannya seperti itu. Kemudian untuk kompetensi dari pertanyaan berbobot dari coaching tadi, kalau Bu Yenis nilai sendiri, kan Bu Yenis tadi pengennya dari angka 6 menjadi angka 8. Dari proses coaching tadi, boleh Bu Yenis nilai sendiri ada di angka berapa? Menilai sendiri itu sesuatu yang sulit, Bu Endah. Iya, memang sesuatu yang sulit. Kira-kira, saya tadi sudah mengalami kemajuan dibandingkan dengan kemarin-kemarin gitu loh. Kalau dikatakan apakah mengalami kemajuan, kalau penilaian pribadi saya, alhamdulillah sudah, Bu Endah. Tapi ya saya berharap saya ada di angka 8, saya berharapnya seperti itu. Tapi saya juga menyadari masih banyak hal-hal yang perlu saya tingkatkan terkait dengan pertanyaan terbuka, jadi menggiring untuk bisa lebih menemukan alternatif masalah dan lain sebagainya. Tapi insya Allah sejauh ini cukup puas, tapi puasnya tidak berhenti di sini, tapi saya masih ingin mencoba untuk berlatih lagi. Iya. Kalau pengamatan saya tadi Bu Yani sudah bagus ya, sudah pertanyaan berbobotnya sudah muncul, sudah bisa menggiring coach untuk menceritakan. Kemudian Bu Yani sudah kata kunci dari coach, Bu Yani sudah bisa menangkapnya, dan itu bisa menjadikan sebuah pertanyaan yang itu menggiring coach menjadi lebih terbuka lagi seperti itu. Kemudian ini berarti untuk kedepannya yang perlu ditingkatkan lagi. Ini yang penting, Bu Endah. Saya catat. Mungkin penilaian dari Bu Endah atau? Kalau menurut Bu Yenis dulu saya. Yang perlu saya tingkatkan itu saya rasa walaupun di sini saya juga inginnya untuk meningkatkan kompetensi dari pertanyaan berbobot, Bu Endah, tapi tidak bisa memungkiri yang namanya kesadaran penuh dan mendengarkan aktif itu memang juga perlu sekali untuk saya kembangkan juga. Karena yang namanya coaching itu ketiga kompetensi ini harus semuanya kita miliki. Keterampilan mendengarkan itu menjadi sangat yang penting juga, karena kalau kita nggak punya keterampilan mendengarkan, kita juga tentunya kurang pas untuk bisa memberikan pertanyaan terbuka nanti, pertanyaan yang berbobot. Jadi saya pikir ketiga-tiganya harus saya kembangkan juga, tidak hanya pertanyaan berbobot. Jadi untuk selanjutnya pengen ketiga-tiganya saya kembangkan. Iya, bagus Bu Yani sudah punya keinginan untuk, sebenarnya tadi sudah bagus, tapi Bu Yani pengen lagi mengembangkan kompetensi tersebut. Memang kesadaran penuh itu memang perlu dilatih, ya. Banyak sekali orang yang kadang diajak ngomong blank, kadang ngamun sendiri, itu memang perlu dilatih, Dan untuk mendengarkan secara aktif itu memang juga, karena kadang ketika kita mendengarkan dengan seksama kok tiba-tiba ada suara bang atau brak, itu kan biasanya lupa jadi blank. Ya memang itu memang ketiga kompetensi ini kita tidak boleh puas hanya di sini, ya. Jadi kita perlu asah lagi, yaitu dengan apa, Bu Yani kira-kira nanti pengennya untuk meningkatkan itu, pengennya Bu Yani dengan apa? Berlatih lagi, Bu. Berlatih ya, sering melakukan coaching dengan rekan sejawat. Di situ kan juga tidak hanya berlatih, tapi juga saya bisa belajar dari coachingnya teman sejawat begitu. Berarti melakukan literasi baik dari praktek langsung ataupun dari digital atau video, Bagus, Bu Yani tadi sudah mampu melaksanakan coaching Tirta, sudah menunjukkan kompetensi coaching dengan bagus juga, dan Bu Yani juga punya keinginan untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa untuk pertemuan kita kali ini, supervisi akademik kita kali ini cukup sampai di sini, Bu Yani. Dan terima kasih sekali Bu Yani sudah sudah aktif. Bu Yani sudah saya lihat sudah kemauannya tinggi seperti itu.
dan semoga proses voting kali ini memberikan latihan bagi Bu Yenis untuk lebih baik ke depannya. Amin. Ya, saya ucapkan terima kasih juga Bu Endah atas bimbingannya. Mudah-mudahan saya semakin baik dan jangan lelah untuk membimbing saya gitu. Sama-sama kita saling belajar ya Bu Yenis. Siap, ya. Baik, terima kasih Bu Yenis. Bu Yenis Ya. bisa lagi melanjutkan tugasnya Bu Yenis. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah. Oke.